2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 11. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Luar biasa. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Silakan duduk kembali. Mungkin pendukung Argentina sedang gelisah karena enggak ya? Sudah menang lagi dari siapa? Bukan masalah menang, karena lagi dengar. Oh, mantap. Ya. Harus begitu. Amin. Tuhan dulu. Amin. Amin. Baru Argentina. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya tergerak ya untuk berkhotbah dengan judul Hukum Tuhan untuk diberkati berlimpah. Berapa banyak yang ingin diberkati berlimpah? Wow, ada yang tidak mau diberkati? Saya tidak angkat tangan. Ya, saudara mau hidup susah? Berapa banyak yang mau diberkati berlimpah? Amin. 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 Karena apa yang engkau yakini itu yang terjadi. Iya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Martin Luther, bapak reformator kita atau reformasi kita, berkata bahwa ada banyak orang Kristen hatinya sudah bertobat tapi dompetnya belum bertobat. Coba tepuk teman di sebelah bilang, dompetmu harus bertobat. Nah, karena ini benar saudara-saudara. Kita kalau hadirat Tuhan kerja, kita penuh dengan sukacita. Ya, tapi kalau gembala atau pendeta bilang, nah ini waktunya kita memberi, biasanya kita mulai sedikit berpikir keras. Betul? Buat penjualnya enggak? Batu penjuru enggak? Amin. Haleluya. Ya, artinya saudara dompet sudah bertobat. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memperhatikan dalam hidup, ya perjalanan hidup saya, karena saya sudah mau 60 tahun. Jadi saya pikir saya sudah cukup tua untuk cerita ya perjalanan hidup, saudara-saudara. Nah, saya melihat mengikuti Tuhan itu ada dua hal yang membuat orang Kristen bahagia dan diberkati berlimpah. Yang pertama, saudara harus hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam penyembahan. Sehingga saya beberapa bulan yang lalu saya khotbah tentang penyembah yang mendatangkan api dari langit. Ya, saya bicara tentang Elia. Dan Bapak Ibu Saudara, yang kedua itu adalah memberi dengan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kenapa memberi itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara? Karena memberi itu adalah hati Tuhan. Amin. Karena ini bukan aturan gereja, ini bukan keinginan gembala. Saya tidak ada pesan apa-apa dari Bapak Gembala. Ya, tidak ada, saudara. Dan saya juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Ya, maksud saya kan saudara akan bertobat dan memberi, dan itu memberkati pelayanan di tempat ini. Amin. Nah,
Saudara, Tuhan mau supaya kita mulai belajar sebagai orang percaya untuk terus memberi. Saudara lihat, saya kadang-kadang kaget atau heran ya. Kenapa? Karena orang-orang dari sebelah kita, saudara-saudara kita Muslim, mereka juga tahu hukum ini. Ya, hukum sedekah, memberi. Itu sebabnya, saudara, saya memperhatikan mereka yang murah hati, suka memberi. Ya, sebenarnya mereka tidak percaya Yesus, tapi mereka diberkati. Tanda kutip. Kalau firman Tuhan bilang Tuhan memberikan matahari bagi orang percaya maupun orang tidak percaya. Tuhan memberikan ya hujan bagi orang benar dan orang fasik. Artinya berkat itu Tuhan sudah sediakan. Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Saudara-saudara, bahkan saya pernah dengar ungkapan orang Muslim berkata begini, setiap berkat yang Allah berikan ada bagian orang miskin. Wow. Bahkan ada semacam kepercayaan orang Chinese, ya, yaitu mereka ada semacam pencucian harta. Mereka harus buang sedikit uang. Itu katanya mereka suka ke tempat-tempat khusus. Mereka bawa uang koin buang di situ. Itu menyucikan harta katanya. Tapi saya percaya saudara-saudara bahwa iblis bisa meniru kebenaran ini. Tapi kebenaran yang sebenarnya adalah Tuhan mau supaya saya dan saudara memiliki hati seperti Tuhan. Amin. Amin. Suka memberi. Kenapa? Karena ayat kunci dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian pasal 1 sampai Wahyu 23 adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sudah memberikan anaknya. Nah, kalau saudara, Tuhan baru tantang saudara memberi sedikit mengeluh, bagaimana saudara bisa menyadari betapa besar Tuhan dalam hidup saya? Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus belajar. Bahkan saya melihat hukum ini sudah dibuat oleh Yesus dalam Lukas 6 ayat 38. Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus sudah buat hukumnya. Itu sebabnya saudara perhatikan, orang yang suka memberi pasti diberkati. Kita boleh coba. Ya, saudara boleh tes. Ya. Seringkali kita di dalam Tuhan ini mau diberkati, tapi kalau memberi paling sulit. Ya, kita mau diberkati. Beberapa bulan yang lalu ada reels yang heboh. Saya lihat orang Manado. Dia bilang begini, ya, apa kata-kata hari ini dulu? Ya, dia bilang kolekte cuma 2.000 tapi berdoa minta oto. Ya, ada di sini yang begitu? Jangan datang, bertobat. Seringkali kolekte kita 2.000 tapi mintanya rumah, oto, motor. Saudara, Allah telah menetapkan hukum ini bahwa Tuhan mau kita memberi. Tuhan mau kita memberi. Tuhan mau kita belajar memberi. Memberi itu bukan masalah jumlah. Bahkan ada yang mengatakan memberi itu masalah apa yang sisa. Kalau saudara punya di dompet, ya 15.000, saudara kasih 10.000, itu baru memberi. Atau dulu bahasa perjanjian lama korban. Korban itu sakit, saudara. Sakit. Menyembelih hewan itu sakit. Kan hewan itu dipotong lehernya sakit. Bahkan beberapa waktu yang lalu Debbie Basir khotbah dan Debbie Basir atau seorang pendeta, saya lupa yang tepat. Dia bilang begini, saudara tahu bahwa hewan pun bisa stres. Jadi kalau hewan mau dibunuh, belum apa-apa seperti itu, sebabnya hewan tidak boleh lihat temannya dibunuh.
itu dia stres. Waktu dia stres, dia mengeluarkan semacam zat tertentu dalam tubuh, sehingga waktu hewan itu dibunuh lagi, itu mendatangkan penyakit. Karena sakit, sudah pikir hewan menikmati itu, ya. Bahkan saya pernah lihat yang dia bawa korban Idul Adha itu, saudara-saudara, sapinya besar sekali. Waktu ditarik, sapinya meneteskan air mata. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi kembali, jadi Tuhan mau supaya kita belajar memberi. Amin. Nah, Paulus di sini dia sedang bicara kepada jemaat Korintus, karena jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Dan dia mengajarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang luar biasa. Karena jemaat Korintus ini memberi bantuan kepada Yerusalem yang sedang dilanda oleh penderitaan, umat Tuhan yang ada di sana. Dan Paulus memuji mereka, dan Paulus menunjukkan kepada mereka, ini sebenarnya adalah kunci diberkati. Ya. Sekali lagi, berapa banyak saudara yang mau diberkati? Kita belajar dari Tuhan. Kita belajar dari orang percaya dalam perjanjian baru, bagaimana mereka setia. Kita belajar dari orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan. Ya, saudara, Tuhan luar biasa. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dengar khotbah dari Debbie Bassi. Saudara, saya ini juga dengar khotbah dari orang lain. Dia cerita, katanya ada seorang kaya di Surabaya. Ini kejadian nyata. Membuka rumah makan untuk orang tidak mampu. Semua orang tidak mampu boleh makan di situ. Ada kotak. Kalau saudara bisa kasih sesuatu silakan, tapi kalau tidak bisa saudara boleh makan. Dipersilakan, dan itu luar biasa. Ratusan bahkan ribuan orang tiap hari datang makan di situ. Wow, dia anak Tuhan. Dan waktu diwawancara dia bilang begini, kenapa saya harus memberi makan ini? Karena kalau harta saya makan sendiri mendatangkan penyakit. Oh, saya kaget dengan itu. Ya, memang ini bukan firman Tuhan, tapi bisa. Ya, dia lanjut, dia bilang, saya tidak mau tinggalkan banyak warisan buat anak. Kenapa? Karena kalau banyak warisan seringkali mereka berkelahi. Jadi karena mereka punya berkat sendiri, biarkan mereka berusaha. Bahkan salah satu orang terkaya di dunia tidak mau tinggalkan kekayaannya buat anak. Semua dia taruh untuk yayasan, ya, untuk bantuan. Dia buat yayasan dan dia bantu. Karena dia bilang, anakku akan berusaha dan dia akan berhasil. Yang penting saya mewariskan ilmu kepadanya. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana Paulus mengajar kita, dan ada dua hal yang kita bisa belajar. Ya, makasih teman-teman. Yang pertama, hukum Tuhan untuk diberkati berlimpah, yaitu ada benih dan roti yang Tuhan taruh di tangan kita. Perhatikan ayat yang ke-10 dan 11 dari 2 Korintus tadi. Dia bilang begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan, ya, dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Waktu saya baca ini, teliti ayat ini, saya kaget. Jujur, dulu saya pikir Tuhan menaruh di tangan kita, ya, Tuhan menaruh di tangan kita roti dan benih. Saya pikir roti dulu, karena roti itu adalah apa yang kita makan. Benih adalah apa yang kita tabur. Tapi saya kaget, Bapak Ibu Saudara. Paulus bilang yang Tuhan taruh pertama di tanganmu itu bukan roti, itu benih. Benih, ya. Siapa di sini yang di rumahnya suka tanam tanaman? Ya, coba angkat tangan. Ya, ya. Saudara tahu bahwa benih itu yang membuat terjadi pelipat ganda, betul? Betul. Saudara tidak bisa bilang
oh ini rica mahal ini, jadi saya mau beli rica, saya mau makan, kemudian saya mau praise and worship, kemudian saya mau berdoa, Tuhan lipat gandakan yang sisa yang ada di meja ini. Bisa kan? Hah? Bisa nggak? Rica itu bisa berlipat kali ganda? Tidak. Ini hukum tani, hukum pertanian. Kalau saudara mau lipat ganda, apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus menabur benih. Saudara harus tabur benih. Tidak bisa biar saudara paling rohani, paling kudus, paling benar, paling dekat dengan Tuhan, saudara mau melipat gandakan rica. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa bikin melipat ganda, itu bukan maksud saya. Saya sedang bicara sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada benih. Jadi berkat yang saya dan saudara terima di tangan kita itu bukan saja roti untuk makan sendiri. Amin. Perhatikan ya. Saya khotbah begini kan saya bukan gembala, jadi saudara tidak akan tersinggung kan. Setelah saya pulang nanti bulan depan saya balik. Kalau gembala kan pasti gembala soal kurang apa jadi khotbah memberi. Enggak, saya khotbah. Ya. Kenapa saudara-saudara penting? Ya. Karena ini yang membuat dia akan bertumbuh. Amin, amin, amin. Ya. Jadi kalau saudara mau hasil berlipat kali ganda, tangannya mesti banyak. Betul? Amin. Ya. Saya di ibu kemarin dapat makan di rumah Pak Keri wangian kasbi kuning, enak sekali. Dan saya mau pulang ke Manado, dan saya coba merenungkan saudara, orang mau tanam kasbi, contohnya dia mau dapat 10 ton, kemudian dia tuh cuma tanam 100 pohon. Menurut saudara bisa? Nggak bisa. Dia mesti tanam banyak. Percaya mujizat harus, karena saya ini pengkhotbah mujizat. Tapi saya percaya Tuhan mau untuk kita menabur benih. Semua kita, termasuk saya. Jadi saudara jangan bilang, ini pendeta doang khotbah buat jemaat, saya doang susu, doang memberi terus, kalau doang tidak. Saya juga menabur. Ya. Saya juga memberi. Ya. Satu contoh sederhana saudara. Kadang-kadang mungkin orang yang di Pak Frans itu bakal gaya sekali. Dia pergi ke meja baku ganti terus. Saudara tidak tahu bahwa saya juga memberi ke meja buat teman-teman pendeta saya. Ya, saya memberi. Jadi ada pendeta-pendeta yang saya beri ke meja juga. Akhirnya saya di bahasa kasar saya juga menuai ke meja sekalipun beli. Saya tahu itu Tuhan memberkati saya. Tapi apa yang kita tabur, kita akan terima. Amin. Jadi saudara harus sadar, Paulus berkata bahwa Allah yang menyediakan, engkau tidak punya apa-apa. Amin. Engkau, bahkan Kristus sama bilang, kalau engkau renungkan hidupmu 5 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, engkau tidak punya apa-apa. Kalau hari ini engkau punya apa-apa, engkau punya rumah, engkau punya mobil, engkau punya motor, itu berarti Tuhan sudah berkati engkau. Apa yang engkau balas buat Tuhan? Yang pertama menyembah Tuhan. Yang kedua itu coba belajar memberi. Belajar memberi. Karena memberi itu tidak gampang. Tadi saya sudah bilang, Martin Luther bilang, banyak kita hati bertobat, dompet belum. Itu betul. Nah, di dalam bahasa Yunani kata menyediakan itu berasal dari kata Yunani epekoraigeho. Epekoraigeho ini mempunyai arti selain menyediakan juga mempunyai arti yang ditunjang. Jadi Tuhan itu yang menunjang hidupmu. Tuhan yang menunjang ekonomi, bukan gaji. Banyak orang Kristen tidak bahagia dalam hidup karena dia hidup dari gaji. Perhatikan kalau tanggal muda nyanyinya lain. Ya, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Ya. Tapi kalau mulai tanggal 15 ke atas,
Ya, ku tak dapat jalan sendiri. Ya, karena kita apa? Hidup dari gaji. Kita tidak hidup dari Tuhan. Kenapa saudara? Kita perlu hidup dari Tuhan. Karena Tuhan tak kenal tanggal Tuhan. Amin. Atau saudara pikir Tuhan kenal tanggal Tuhan? Ya, saudara tanggal 25 berdoa, Tuhan, saya perlu 5 juta untuk bayar anak sekolah. Anak saya mau masuk sekolah. Tuhan berkati aku. Dan Tuhan dari surga, hai anakku, ini tanggal tua. Tunggu tanggal 5 ke atas. Ada begitu? Tidak. Ya. Kalau saudara hidup ditunjang oleh Tuhan, saudara akan lihat hidup ini indah. Amin. Karena Tuhan tidak kenal masa sulit. Tuhan tidak memberkati berdasarkan gaji. Karena saya bisa bersaksi dari diri saya sendiri. Saya memulai rumah tangga tahun 95, sehingga saya bulan Mei atau bulan Juni tahun 95 saya dengan calon istri saya waktu itu tunangan, saudara-saudara. Nah, di Malang kami tunangan. Dan papi ada, karena papi pendeta mungkin, jadi habis tunangan tidak pernah duduk bicara kira-kira ini biaya pernikahan bagaimana, ya. Karena kita orang timur kan biasanya laki-laki yang harus pikir banyak, toh, ya. Nah, saudara tidak bicara. Jadi singkat cerita, habis tunangan saya berangkat ke Ambon, istri saya ke Jakarta. Saya nikah. Jadi kami tunangan bulan Mei atau awal Juni, ya. Juni, kemudian Desember mau nikah. Tapi tidak bicara apa-apa. Pernikahan hanya sudah tentukan tanggal, ya, yaitu tanggal 8 Desember mau nikah. Saya ke Ambon untuk mengajar di Ambon, istri saya ke Jakarta. Saya telepon dia, coba kamu tanya mami, ya, kira-kira saya siap lah. Ini bikin diri toh, ya. Tahun 95, saudara. Saya lahir dari keluarga miskin. Nah, yang sulit buat kita yang lahir dalam keluarga miskin adalah cara pikir kita. Selama hidup saya tidak pernah pegang uang 1 juta. Jadi saya suruh calon istri saya tanya, Ibu Christine tanya, mami bilang Frans, kalau bisa usahakan 2 juta rupiah. Nah, saudara, 2 juta waktu dengan itu saya kaget. Kenapa? Karena saya mengajar dengan gaji 125.000. Yang lebih repot bukan repot sih. Karena itu tidak dapat. Awal semester itu di sekolah ada janji iman. Nah, karena kami dosen duduk di belakang, jadi pimpinan sekolah berkata, adalah kebiasaan di sekolah ini awal semester kita akan buat janji iman. Dan waktu dia bilang begitu, Tuhan bilang kasih ngenape gaji pertama. Saya bilang, Tuhan, kita mau nikah Desember loh. Kalau kita kumpul-kumpul 125 Agustus, September, Oktober, November. Ini kan Desember tanggal 8 sekarang. Saya mesti berangkat lebih cepat. Tidak mungkin tunggu gaji. Jadi mau 4 bulan. 4 bulan baru 500.000. Sekarang Tuhan suruh kasih 125. Jadi saudara, kita bergumul sepanjang ibadah itu, saudara. Saya bergumul sekali, tapi Tuhan terus bilang kasih gajimu yang pertama. Waktu kertas form edarkan saya isi 100 nama, kemudian 125.000. Saudara, singkat cerita kami berdoa. Saya fokus komunikasi dengan calon istri saya, dan saya bilang kepada dia bahwa sekolah menyediakan rumah, tapi tidak ada perabot. Jadi Tuhan bagaimana? Dia bilang kalau begitu Tuhan berdoa 5 juta. Sudah tahun 95. Mau 2 juta saja sudah berkumpul, kok tambah 3 juta. Karena dia bilang biar tidak ada apa-apa, yang penting ada mesin cuci. Karena saya tidak kuat cuci pakaian. Kalau boleh juga ada sedikit perabot, minimal juga ada TV, karena ini di daerah. Jadi kita bisa ada hiburan sedikit. Jadi saya mulai berdoa, tiap sore berdoa. Tapi saya sudah kasih, saya punya gaji 125.000. Dan saudara tahu, mendadak ada telepon masuk. Saya tidak kenal orang.
Waktu itu belum ada HP. Jadi dari kantor panggil Pak Frans, ada telepon. Waktu terus dia bicara, dia perkenalkan diri. Dan dia bilang begini, Tuhan bicara kepada saya untuk memberikan kepada kamu 10 juta rupiah untuk pernikahan kamu. Saudara, saya kaget sekali. Dan dia jujur, dia bilang, istri saya tidak percaya, tapi Tuhan bicara kepada dia. Ya. Dan saya mau bilang, dia bilang, saya juga belum ada uang, tapi saya janji untuk kasih kamu. Nah, itu sekitar bulan Oktober, saudara. Dan saudara tahu apa yang dia katakan itu terjadi. Tapi saya tahu bahwa saya juga belajar di dalam pergumulan biaya pernikahan. Saya kasih gaji saya 120 ribu. Karena saya tidak hidup dari gaji, saya hidup dari Tuhan. Amin. Yang menunjang saya adalah Tuhan. Bahkan kata epeko raikeho ini juga mempunyai arti menganugerahkan. Jadi saudara, Tuhan akan kasih anugerah berkat waktu engkau mulai belajar memberi. Amin. Karena waktu engkau menabur benih, maka itu menjadi berkat. Dan kemudian kata benih ini umum buat kita, yaitu berasal kata Yunani sperma. Sperma itu bukan saja untuk menghasilkan anak. Sperma itu mempunyai arti kekuatan memberi kehidupan. Jadi benih itu yang engkau tabur, mungkin engkau potong pisang. Orang sini bilang apa? Satu tanda. Engkau kasih 2 sika ke pastori. Itu benih. Dan itu bukan benih sembarang. Itu ada kekuatan yang memberi kehidupan untuk hidupmu. Kekuatan yang akan memberkati engkau. Ya. Itu sebabnya saudara, memberi itu adalah sesuatu yang membuat kita punya potensi untuk diberkati. Orang-orang yang suka memberi pasti diberkati. Ya. Memberi apa saja. Sekali lagi, Tuhan tidak lihat jumlah. Kenapa pikir Tuhan lihat jumlah? Enggak, Tuhan tidak lihat jumlah. Tuhan melihat hatimu. Dan benih itu juga mempunyai arti energi ilahi. Ada kekuatan ilahi di dalam pemberian. Saudara, apa saja yang engkau berikan. Itu sebabnya saya sedih kalau ada anak Tuhan yang memberi buat gereja, kemudian menuntut dihormati. Kalau tidak dihormati, mau ambil pulang, dia punya monitor TV, mau ambil pulang dia PAC. Saudara, memberi itu menaruh di tangan Tuhan. Amin. Bukan tangan manusia. Memang manusia yang beri. Kalau saudara mau memberi di surga, ya silakan duluan ke surga. Tapi saudara memberi, saudara sedang menaruh di tangan Tuhan. Amin. Ya, dan waktu saudara lakukan itu, ya, saudara, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah berutang. Kenapa? Karena dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mengutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kata mengutangi ini tidak umum buat kita. Tapi arti dari kata mengutangi ini adalah Tuhan berutang. Saya mau tanya, Tuhan pernah berutang yang saudara? Ada? Ada yang Tuhan belum balas saudara perbuatannya? Enggak. Tuhan itu tidak pernah berutang. Tapi kalau saudara memberi, Tuhan sedang merasa dia berutang kepada engkau. Dan dia ingin balas. Dia ingin balas kepada saudara. Dia ingin lakukan mujizat kepada saudara. Ya, saudara tahu bahwa orang yang suka memberi, ya, bahkan ada seorang ahli ilmu jiwa berkata begini, orang yang sudah suka memberi tidak pernah sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa, memang sakit jiwa itu ada tingkatannya. Kalau sakit jiwa sedikit, mulai sedikit parah. Tapi saudara, orang yang suka memberi itu, saudara
tahu bahwa waktu dia memberi itu dia sedang melepaskan hidupnya dari ikatan kepentingan diri sendiri. Biasanya orang suka memberi itu bahagia, betul? Sudah lihat, sekalipun orang bilang itu hanya konten saja. Banyak kan di media, orang datang kasih HP, orang datang ajak pergi di Indomaret belanja. Tapi saudara lihat, ada semacam pembebasan buat orang yang memberi. Ya, itu sebabnya kita harus belajar memberi. Kalau saudara tidak suka memberi, pantas muka saudara seperti pepaya, panjang terus. Karena saudara hidup egois, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya juga mendengar satu penelitian di Amerika, seorang profesor di Amerika. Dia berkata begini, dampak pertama orang suka memberi adalah sukacita. Ya. Adalah sukacita. Amin. Coba saudara jalan di jalan dan lihat orang miskin dan saudara kasih dia duit. Setelah saudara tinggalkan dia, berperasa kembali. Karena saya alami itu, bukan jumlah. Saya dulu waktu pertama kali dapat rumah di Manado, ya, sudah saya naik angkot karena saya tidak tahu naik motor, jadi saya naik angkot. Bayangkan dari Malalayan Jalan Sehat pergi di Politeknik mengajar, sudah naik angkot zaman itu sebelum punya mobil. Jadi waktu saya naik, saudara, di depan saya, kalau sudah tahu itu angkot Manado itu kan depan sopir, kemudian ada kursi untuk 2 orang. Kursi satu di sini agak besar biasanya. Kemudian kursi di belakang panjang. Jadi saya naik karena saya pikir saya jauh, saya tidak mau diganggu. Saya duduk paling belakang. Kemudian mobil jalan, kemudian ada 2 orang naik. Waktu mereka naik ada di depan yang 2 ini kosong, tapi mereka tidak mau. Orang 2 duduk baku dempet di kursi yang satu yang agak besar. Dan 2 orang besar, 1 bapak dan 1 anak muda yang cukup besar. Jadi mereka 2 duduk berdempetan dan setengah mati, otot mulai jalan. Saya ada apa mereka 2 duduk begini? Ada kosong 3 di situ. Di belakang saya juga cuma saya. Saya perhatikan ternyata bapaknya buta. Mereka tidak ada uang. Jadi saya bilang begini, Pak, ada satu duduk di sebelah. Nanti saya bayar. Zaman itu kalau salah uang angkot cuma 3.000, kalau salah 3.000. Jadi waktu mereka turun, saya bilang sopir nanti saya bayar. Tapi waktu mereka turun, saudara, hadirat Tuhan turun di mobil. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kok terlalu baik. Apa yang saya lakukan itu sederhana. Mereka beli menghadap saya. Makasih. Saya menangis sepanjang perjalanan dari Malalayan sampai di Politeknik. Bahkan di kelas pun saya menangis. Saya bilang, Tuhan, Engkau baru kasih saya rumah. Kau terlalu baik. Saya baru bikin ini. Saya merasa Tuhan terlalu baik. Terlalu banyak hal yang Tuhan sudah buat. Terlalu banyak hal. Bahkan profesor itu melanjutkan, kemudian orang akan banyak mengasihi dia. Kalau saudara suka memberi, orang akan mengasihi saudara. Orang akan berdoa bagi saudara. Orang akan sebut nama. Karena itu juga saya lakukan. Buat orang yang memberi buat saya tidak lupa sampai sekarang. Sudah puluhan tahun, tapi saya masih doa buat mereka. Tiap hari saya doa, sebut nama mereka. Dan kemudian dia melanjutkan, dia akan menjadi orang positif sehingga pintu-pintu kesempatan mulai terbuka. Saudara, memberi bagi Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu terlalu baik. Dia mau berkati kita, tapi dia menunggu sampai hati kita bertobat dan kita boleh tahu, oh ini benih. Kalau ada berkat, jangan makan sendiri. Ada bagian Tuhan, ada bagian pekerjaan Tuhan, ada bagian mulai pertama itu dengan perpuluhan. Sekali lagi, gembala tidak ada SMS atau WA saya bahwa
aturan bayar perpuluhan. Tidak ada. Tapi yang pertama saudara harus belajar taat perpuluhan. Mulai taat perpuluhan. Ya. Kalau saudara mau lihat Tuhan berkati saudara taat perpuluhan. Saya sendiri suka nonton Mongol. Mungkin saudara pernah nonton Mongol. Bagi saya Mongol lebih rohani dari banyak orang Kristen. Ya. Nah, dia sangat setia dengan perpuluhan. Dia cerita satu kali dia main film. Dulu dia kalau perpuluhan dia dapat honor 20-30 juta ya kasih gampang. Satu kali dia dapat perpuluhan saudara-saudara, dan saudara tahu bahwa dia dapat honor dari main film itu 400 juta. Jadi perpuluhannya 40 juta. Jadi dia bilang, wah ini pendeta dapat banyak ini 40 juta. Karena begitu dia malas kerja. Dia bilang, karena itu saya kerja. Nah dia suka pistol. Waktu dia doa pagi, Tuhan datang kepada dia dan Tuhan bicara, Nana mulai berhitung kita Nana baru diberkati 400 juta mulai berhitung. Dia langsung menangis bertobat. Dia pergi ke ibadah, dia kasih perpuluhan 40 juta di pendeta. Minggu depan dia bilang, Ibu Gembala pakai rantai emas baru. Dengan darah Yesus diambil perpuluhan, dia sudah rantai emas. Nah, saudara itu tidak terjadi di sini. Tapi saya mau bilang kepada saudara, dia berkata bahwa dia hanya lucu-lucuan. Tapi dia berkata, jangan pernah urus apa yang engkau tabur. Biarkan Tuhan urus, dan Tuhan yang akan balas engkau, bukan pendeta. Kalau engkau hitung-hitung dengan pendeta, pantas Tuhan tidak balas. Pantas Tuhan tidak berkati. Yang kedua, hukum Tuhan untuk diberkati berlimpah adalah besar tabungan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Paulus bilang dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saudara, ayat-ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, dia memberi bagi orang miskin. Tetapi ini dalam konteks ya untuk saudara belajar memberi. Seringkali kalau ada kebutuhan gereja, kebutuhan pelayanan, kebutuhan pekerjaan Tuhan, kita selalu berpikir, ya dia orang kaya saja yang kasih. Tuhan ini sudah susah lagi, mau memberi lagi. Tuhan juga mengerti. Tuhan mengerti, betul. Tuhan mengerti. Tapi dia tidak berkati. Karena dia hanya berkati orang yang memberi. Jangan sudah pikir Tuhan mengerti. Tuhan mana tahu kok. Tapi dia hanya merespon orang yang memberi. Karena dia sudah membuat hukumnya. Ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Atau mungkin saya sedikit tambah ayatnya. Orang yang tidak menabur tidak akan menuai. Orang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi artinya tabungan kita itu penting. Amin. Tadi kita belajar benih, sekarang kita belajar menabur. Saya dan saudara harus menabur. Bahkan saudara, kata sedikit di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu adalah fidomenoce. Fidomenoce itu selain sedikit juga mempunyai arti kikir. Kikir. Saya tidak tahu kata orang yang tidak suka memberi ini, kata-kata yang dipakai itu kok agak sedikit kayak bagaimana begitu. Karena saudara lihat dalam beberapa bahasa, kikir bahasa Indonesia, bahasa apa tuh? Maluku Utara ya, bulot tuh. Iya, bulot tuh. Skakar. Kuncutu. Dan sudah tahu bahasa orang Kupang? Kekeek. Ya, dibikin semacam itu. Nah, saudara, orang yang tidak atau hanya sedikit memberi itu, saudara, mereka itu orang-orang yang kikir. Nah, saya mau bilang kepada saudara,
firman Tuhan begitu keras buat orang skakar, orang kikir. Firman Tuhan cukup keras. Saudara mau lihat? Ya, Paulus dalam 1 Korintus 6, ya, sebelum dia bicara memberi, dalam 1 Korintus 6 ayat 10, mari semua baca dulu supaya tahu. Ya, ini Paulus mendaftarkan orang-orang yang masuk neraka. Ya, 1 Korintus 6 ayat 10, 1 Korintus 6, mari kita semua baca supaya kita bertobat. Amin. Karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. 1 Korintus 6 ayat 10 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang kikir itu bukan sekedar sifat, tapi alamatmu sudah jelas. Neraka. Ini keras, tapi lebih baik supaya jangan saudara. Kenapa saya masuk neraka? Saya ada baik-baik di gereja. Ternyata skakar. Ya, skakar. Saya suka bilang kepada istri saya, kalau pakaian sudah banyak di lemari, saya bilang kasih orang juga. Yang Tuhan Yesus datang itu pakaian masih tertumpuk di lemari. Kalau sudah nyandak pakai, aku bagi juga. Ada banyak orang ada perlu, ya. Ada banyak orang perlu. Sudah kasih aja, pasti Tuhan ganti, ya. Pasti Tuhan ganti. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Memberi air putih saja ada upahnya. Air putih loh. Apalagi kalau Fanta. Jadi kalau Natal itu kirim Fanta buat pastor. Ini air putih saja akan diberi upah. Amin. Amin. Saya ini pendeta cukup keras karena saya di jemaat saya ajar mereka begini. Dan jemaat saya suka memberi. Ya. Cuma saya waktu saya gembala tidak banyak, tapi mereka suka memberi. Tapi kembali, saudara. Jangan sampai saudara sampai di pintu surga Tuhan bilang maaf, karena tidak boleh masuk, skakar ya. Kan malu kan? Betul nggak? Kalau nggak masuk surga karena membunuh orang, kamu bilang apa dia bisa bunuh orang? Ini karena skakar. Skakar lagi juga tidak bawa, betul? Betul. Saudara punya rumah berapa? Saudara mau bawa? Ya. Bahkan ada ungkapan bilang apa yang ditahan di tangan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ya, apa yang kita pegang erat-erat akan habis atau hancur. Ya, kalau engkau kumpul harta banyak rumah bagus, tetapi waktu engkau mati kalau anakmu tidak tahu kelola dia akan jual semua. Tidak ada guna. Tapi kalau engkau tahu, ya, engkau sedang menaruh. Saya pernah nonton satu pengkhotbah yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Dia dibawa ke surga oleh Tuhan beberapa kali. Dan dia cerita, satu waktu dia dibawa ke surga. Dia dibawa ke surga. Waktu dia dibawa ke surga, saudara-saudara, Tuhan Yesus ajak dia jalan-jalan. Dan waktu jalan-jalan, saudara-saudara, dia lihat satu rumah besar, bagus sekali. Jadi dia tanya Tuhan Yesus apa berubah? Tuhan Yesus bilang, kamu ingat di Alkitab waktu aku ada di bumi? Oh ingat, saya baca Alkitab tiap hari, saya tahu banyak kisah. Engkau ingat satu hari waktu aku berdiri di samping kotak persembahan, ada seorang janda tua membawa 2 duit. Oh iya betul, 2 duit. 2 duit itu kalau hitungan uang sekarang itu 15.000. 15.000 itu sebenarnya uang makan siang terjadi. Dan Yesus memuji cara itu kan. Yesus bilang dia memberi lebih banyak dari orang-orang kaya. Ya tapi jangan saudara itu kan kalau begitu 2.000 aja kan Tuhan tidak lihat jumlah. Sekali lagi apa yang sisa. Tapi kembali ke kisah ini. Dan Tuhan berkata waktu dia memberi itu, aku memberi dia upah rumah.
Saya dengan itu saya bilang, Tuhan, kenapa kita tidak menjadi orang Kristen yang suka memberi? Apa yang kita beri ada upah. Apa yang saudara kasih ada upah. Ya, karena itu saudara harus belajar memberi. Belajar untuk memberi. Karena waktu saudara memberi, Tuhan akan mengembalikan. Ya, kemudian saudara-saudara, kata banyak, ya, siapa yang menabung banyak itu berasal dari kata Yunani eulogea. Eulogea itu bukan saja banyak, tapi bahkan siapa memberi berkat. Jadi saudara, waktu saudara memberi buat orang lain itu, mungkin saudara memberi pisang, saudara memberi kasbi, singkong kepada orang. Saudara pikir, wow, cuma singkong, wow, cuma kasbi, atau cuma pisang, atau cuma ikan, cuma kacang. Saya mau katakan, di hadapan Tuhan itu adalah berkat. Amin. Dan kalau engkau memberi berkat, engkau pasti diberkati. Engkau pasti diberkati. Nah, kata eulogea juga mempunyai arti pujian, sanjungan, kelimpahan. Kalau saudara mau kelimpahan, saudara harus memberi banyak. Amin. Banyak sesuai dengan apa yang ada. Lakukan dengan iman. Ya, mungkin sakit, tapi belajar. Karena Tuhan tidak pernah lupa. Ya, Tuhan tidak pernah lupa. Seringkali saudara, banyak orang Kristen kalau doa karena diajar. Karena satu doa yang penuh dengan kuasa adalah mendoakan firman. Kita suka berdoa dari Filipi 4 ayat 19 yang bunyinya begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kita suka kutip ayat ini. Tapi saudara jangan salah. Konteks dari ayat itu adalah memberi. Di ayat-ayat sebelum, kalau saudara baca, Paulus sedang berterima kasih kepada jemaat Filipi yang memberi sumbangan buat pelayanan. Jadi memberi buat pendeta pelayanan itu juga ada upahnya. Ayat ini akan jadi dalam hidup saudara. Allah akan memenuhi. Kenapa kita berdoa diberkati dengan ayat ini tidak diberkati? Karena saudara cuma tahu ayat ini tapi tidak tahu memberi. Tapi kalau saudara tahu memberi, percaya Tuhan pasti akan berkati. Amin. Ya. Di Cina, saudara, ada seorang anak Tuhan, bapak tua, yang jemaat semua, ini di gereja. Heran dengan bapak tua ini, orangnya sederhana, tapi kalau gereja ada keperluan apa-apa, dia selalu duluan memberi. Dia memberi dari kekurangannya. Tapi dia diberkati, terus diberkati. Jadi satu kali ada seorang datang kepada dia dan berkata, Pak, saya sedikit lihat hidupmu, saya kagum memang, tapi saya mau tanya, kenapa engkau selalu diberkati? Malah engkau suka memberi. Dan apa yang dia bilang? Saya memberi dengan sendok, tapi Tuhan membalas saya dengan sekop. Saudara, saya suka perkataan dari Papi Padoma. Kalau saudara kenal Papi Padoma, beliau adalah hamba Tuhan yang bagi saya berhasil dalam pelayanan. Dia membangun 4 gereja besar, membangun pastori besar, ya, yang membangun gereja Solo, gereja Manado, gereja Ternate dulu, yang kemudian gereja Kuaria. Dia membangun. Semboyan dari Papi Padoma adalah kita tidak bisa mengalahkan Allah dalam memberi. Dia berulang-ulang memperkatakan itu, karena dia pernah memberi rumah buat gereja. Gereja Manado itu dibangun dengan hasil penjualan rumahnya. Ya, hasil penjualan rumah di tempat kami, rumah besar, dia jual untuk bangun gereja itu. Ya, dan awal dia jual rumah itu. Jadi saudara, kita tidak bisa mengalahkan Allah dalam memberi. Ya, saya mungkin saudara pendeta khotbah dan terus lagi. Ya, karena saya ingin saudara diberkati. Saya ingin saudara menikmati pengiringan dengan Tuhan. Saya ingin saudara bebas secara keuangan. Saya ingin saudara menikmati hidup ini. Ya, kenapa kita tidak nikmati? Padahal kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan. Karena kita tidak melakukan hukum ini. Coba saudara belajar, mulai latih dari sederhana sekali.
boleh uang mulai dari barang-barang yang ada. Pisah mulai. Ya, kan saya percaya itu adalah sesuatu yang penting. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri dengan kesaksian saya supaya orang yang bilang Pak Pendeta cuma pintar khotbah saja. Ya, saya sudah bersaksi beberapa kesaksian, ya, tapi saya ingin bersaksi yang terakhir. Saudara lihat saya pakai cincin emas. Mungkin saudara pikir Pak Pendeta sombong. Pakai cincin emas lagi, pendeta kan harus sederhana. Saudara, ini pakai begini karena hanya bisa investasi ini. Saya tidak bisa beli tanah di rumah, jadi lebih beli ada berkat sedikit beli cincin. Tapi saya ingin bersaksi kepada saudara, ini bukan cincin pertama, cincin kawin pertama kali. Ya, memang tanya sudah. Saudara tahu bahwa waktu saya masih menjadi wakil gembala di Bethlehem, waktu mau pembelian tanah, ada seorang pendeta Afrika datang, dia berkhotbah dan Roh Kudus kerja. Kami baru saja kehilangan 5 kali orang masuk rumah. Dan istri saya bilang, orang ini dia tidak tahu mau curi apa lagi, 5 kali ini. Karena ternyata tetangga, jadi tiap kali kami ke gereja, rumah kosong dia masuk. Kesalahannya di pintu belakang yang pakai penahan kayu, jadi dia cuma pakai kayu kecil, dia dorong begini suka buka, jadi dia masuk enak-enak. Singkat cerita, ibadah KKR berlangsung, pendeta Afrika khotbah, Roh Kudus kerja. Saya menangis sepanjang khotbah. Dan saudara, Tuhan berkata, Frans, beri sesuatu buat pembangunan gereja Bethlehem. Saya bilang, Tuhan, kami tidak punya apa-apa, kami bahkan kehilangan 5 kali, kami tidak punya apa-apa. Kemudian Tuhan bilang begini, nah itu yang ada di tangan. Pada orang bilang cincin kami tidak boleh gade, tidak boleh jual, tidak boleh kasih, pemana. Tapi waktu Tuhan bicara gitu, saya sambil air mata jatuh. Saya balik kepada istri dan saya bilang, Tuhan bilang kasih cincin kami. Kami buka cincin kami. Kami tahu di depan. Roh Kudus kerja luar biasa. Dan saudara tahu, beberapa bulan kemudian saya dapat rumah di Manado. Tidak gratis juga, tapi Tuhan buka jalan. Kami tidak keluar 1 sen. Saya lagi bilang, karena kami tidak keluarkan 1 sen untuk dapat rumah itu. Tuhan ganti. Tidak sampai 1 tahun, Tuhan ganti. Kenapa saudara Tuhan berkati saya juga? Waktu saya gembala di Nazaret, kembali kami harus beli tanah. Tuhan tantang kami untuk membeli. Saya bilang istri saya, mari buka. Kami tidak punya cincin lagi. Kami buka, kami kasih. Tuhan berkati kami. Kami belajar, sekalipun kami pendeta, memberi adalah kunci diberkati. Saudara, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan. Seringkali kita hitung-hitung dengan Tuhan. Seringkali kita bilang, Tuhan saya sudah kasih banyak. Nah, saya mau bilang sampai mati dulu kita tidak bisa balas. Kita tidak bisa balas kebaikan.